Shalom, puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang pada pagi hari ini masih memberikan kesempatan bagi kita semua untuk beribadah. Marilah ibadah kita saat ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, melainkan memelihara dari hari ke hari. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita dalam ibadah saat ini. Amin. Marilah pagi hari ini kita memulai ibadah kita dengan sebuah pujian, Kaulah Harapan. Dengan sungguh-sungguh kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh harapan. Kita mau memandang wajah Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Katakan, Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di
Marilah kita bersama-sama menyiapkan hati untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kita mau sambut firman Tuhan dengan sebuah pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari
Sebelum bersama-sama mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau begitu sangat baik bagi kami. Pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan maupun jemaat-Mu yang pada pagi hari ini mendengarkan dan melakukannya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita membuka firman Tuhan kita pada pagi hari ini di dalam surat Roma pasal yang ke-8 ayat 18 sampai 25. Roma 8 ayat 18 sampai 25. Saya memberikan tema pada pagi hari ini, pengharapan dalam penderitaan. Mari membaca bersama-sama. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikan dengan tekun. Amin. Siapa sih kita, Bapak, Ibu, dan Saudara? Kita harus menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia oleh Tuhan Yesus Kristus untuk diselamatkan. Itu adalah sebuah anugerah yang tak ternilai dibandingkan dengan apa yang kita miliki saat ini. Karena kita semua orang yang bisa memiliki anugerah ini. Orang-orang percaya yang mendapatkan anugerah hendaknya terus melangkah di dalam iman. Meskipun di depan sana ada banyak tantangan dan rintangan yang Bapak, Ibu, dan Saudara, siapa sih kita? Kita harus menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang mendapat kasih karunia oleh Tuhan Yesus Kristus untuk diselamatkan. Itu adalah sebuah anugerah yang tidak ternilai dibandingkan dengan apa yang kita miliki saat ini. Karena tidak semua orang bisa memiliki anugerah ini. Orang-orang percaya yang mendapatkan anugerah hendaknya terus melangkah di dalam iman meskipun ada banyak tantangan yang sedang menghadang di depan. Mengapa harus demikian? Firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 8 ayat yang ke-18. Di situ dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Di dunia ini semua orang pasti mengalami yang namanya penderitaan. Bahkan kita sekalipun yang mendapatkan anugerah dari Allah. Tetapi janganlah kita pakai penderitaan itu sebagai alasan buat kita untuk tidak memuliakan Allah. Apa bedanya kita dengan orang yang di luar Kristus ketika kita diperhadapkan dengan penderitaan itu? Kalau orang lain tidak memiliki pengharapan, sedangkan kita punya visi Allah yang harus kita kerjakan agar surga itu nyata bagi kita.
Jalanilah penderitaan itu dengan penuh sukacita. Kita hidup di dunia ini hanya untuk melaksanakan apa yang Tuhan mau. Jadi bukan hanya untuk kesenangan kita pribadi, bukan hanya untuk kepuasan materi, bukan juga untuk kesuksesan duniawi yang kita kejar, tapi karya Allah dalam hidup kita. Saat ini sudah setahun lebih kita diperhadapkan dengan yang namanya virus corona, yang membuat kita harus ibadah online, yang membuat kita harus jaga jarak, dan yang membuat kebiasaan-kebiasaan kita yang lama itu menjadi berubah. Virus ini bisa membunuh tubuh kita yang fana, tetapi perlu kita ingat juga bahwa ada virus yang lebih ganas daripada itu. Virus yang dapat mematikan jiwa kita. Jadi kita jangan hanya takut pada virus corona yang hanya bisa membunuh tubuh kita, tetapi takutlah pada virus yang mematikan yang bisa merenggut jiwa kita. Hal itu bukan berarti bahwa kita harus melanggar protokol kesehatan dengan tidak memakai masker atau tidak mau mencuci tangan dan lain sebagainya. Tetapi kita tetap menjaga prokes dan tetap waspada terhadap virus ini. Bahkan akibat dari virus ini berdampak besar bagi semua sektor di dunia. Tapi itu semua tidak membuat kita menjadi lemah, letih, lesu, dan berbeban berat tanpa berpengharapan. Mari kita semua anak-anak Tuhan, apapun tantangan yang sedang kita hadapi di depan, kita mau berjalan di dalam Tuhan, gandeng Tuhan, bersandarlah pada Tuhan. Tugas kita di dunia ini adalah menjalani hidup ini dengan penuh sukacita di dalam Kristus Yesus, agar nama Tuhan dipermuliakan atas hidup kita. Harga hidup ini bukan dengan cara menghindari penderitaan, tetapi kita mau sungguh-sungguh menjadi berkat. Berkat dimanapun kita berada. Kita di gereja, jadilah berkat bagi gereja. Di pekerjaan, jadilah berkat di tempat kita kerja, bahkan di masyarakat sekalipun. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Mari kita mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini dengan sebuah pujian yang mengingatkan kepada kita bahwa hidup ini hanyalah sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita berdoa sekali lagi. Kami bersyukur ya Tuhan
untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Biarlah hari-hari kami yang masih tersisa ini kami pakai hanya untuk memuliakan nama-Mu. Berkati kami dimanapun kami berada Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita mau bersama-sama memberikan persembahan. Siapkan kantong di rumah. Kita mau iringi persembahan kita dengan pujian, bawalah persembahanmu. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Terlebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Bawalah persembahanku ke dalam rumah Tuhan. Terlebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Mari kita berdoa untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Saya minta Ibu Priska untuk berdoa. Mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih, kita mau berdoa bersama-sama. Ya Bapakku yang bertata di kerajaan surga Tuhan, selamat pagi, terima kasih Tuhan atas segala kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, dan kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tiba saatnya kami menyerahkan setiap persembahan ini ya Bapa ke tangan kuasa-Mu. Biarkan Tuhan Kau memberkati setiap kami berada, apapun pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan Tuhan, Kau selalu menyertai, melindungi, menutup bungkus dengan darah kuasa-Mu ya Bapa. Terlebih Tuhan Kau berkati juga yang mengelola setiap persembahan kami ini Tuhan. Biarkan Roh Kudus-Mu selalu hadir, memberkati dan mengurapi. Terima kasih Tuhan, Kau menyerahkan setiap doa-doa ini ke tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Amin. Sampailah kita di ujung ibadah pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama mengarahkan hati dan pikiran kita, mengangkat tangan kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.